Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratum min amrihim wa may ya'sillah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Pertama tentu kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salawat beserta salam semoga Allah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita semua khususnya pribadi untuk selalu belajar untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini tentu ada beberapa ayat Al-Quran di mana Allah menginformasikan kepada kita bahwa Allah tidak melihat kepada seseorang tentang harta, jabatan, status dan sebagainya. Sehingga kata Allah dalam ayatnya, inna akramakum indallah atqakum. Sesungguhnya di hadapan Allah yang paling mulia, yang paling disegani, yang paling dimuliakan adalah karena takwa. Walaupun beberapa ayat yang lain juga secara zahir Allah juga memuliakan kepada orang-orang yang punya status, yang punya jabatan, yang punya harta kekayaan. Dalam ayat ini ada sebuah sejarah yang sering diungkapkan oleh para mubalik dan kita semua tentu barangkali untuk mengingatkan saja. Karena sahabat Rasul itu sekian banyaknya, ribuan sahabat Rasul. Ada sahabat Rasul yang senangnya kalau masuk masjid, dia begitu masuk maka keluar lagi. Begitu keluar dia ambil air wudhu, lalu dia sholat tahiyatul masjid. Selalu begitu. Namanya tajdidul wudhu, memperbarui wudhu. Jadi begitu sudah masuk, dia sholat tahiyatul masjid, lalu keluar lagi. Setiap keluar dia berwudhu lagi, dan setiap berwudhu dia masuk masjid lagi, lalu dia sholat lagi. Sehingga dia lebih banyak melaksanakan wudhu dan juga melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Yang ingin saya sampaikan, ada salah satu sahabat, orangnya tidak punya apa-apa, fakir sekali, dan nasabnya tidak jelas. Siapa ayahnya, siapa ibunya, tidak tahu. Sehingga di masyarakat Madinah, kalau ada orang yang nasabnya itu tidak jelas, itu diafirkan.
Dalam artian mereka tidak akan dihormati karena dia tidak mempunyai seorang ayah atau ibu keturunan bangsawan. Di samping itu, barangkali secara manusia biasa, pandangan manusia, rupanya pun tidak ganteng, atau bahasa yang kita kenal adalah jelek. Orangnya pendek, kulitnya hitam sekali, dengan berpakaian yang sangat lusuh, sehingga tentu sahabat Rasul ini sebagian lainnya memandang dalam rangka melecehkan. Sudah fakir, tidak jelas status siapa ayahnya, siapa ibunya. Dia tidak punya apa-apa. Kalau dia minum pun dia menggunakan tangannya dari keran umum, saking tidak punya apa-apanya. Dan tidurnya pun beralaskan pasir di pinggir pojok-pojok Masjid Nabawi. Atapnya adalah langit. Sungguh dia tidak punya apa-apa sekali, sehingga sebagian sahabat yang lain tidak pernah meliriknya kepada sahabat ini yang kita kenal, yang kita tahu namanya Julaibib. Kenapa demikian? Tetapi kelebihan Julaibib ini, walaupun dia orang yang fakir, tidak punya apa, orang-orangnya tidak ganteng alias jelek sekali pada saat zaman sahabat yang lain, tetapi dia adalah orang yang dekat kepada Allah, sehingga Julaibib adalah satu-satunya sahabat yang pada saat ia sholat dia berada di pasukan depan, di barisan paling depan. Tetapi Julaibib ini walaupun dia berada di saf paling depan, tetap saja orang lain tidak memperhitungkannya, tidak menganggapnya, karena dia tadi itu serba tidak punya apa-apa. Inilah di saat sahabat-sahabat yang lain, masyarakat Madinah yang lain tidak melirik kepada Julaibib ini, akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditunjukkan kepada Julaibib. Suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan kepada Julaibib ini, "Ya Julaibib, apakah engkau tidak ingin menikah seperti pemuda-pemuda lain?" Lalu Julaibib menjawab kepada Rasulullah dengan tidak pernah mengeluh, "Ya Rasulullah, siapa yang mau menerima saya sebagai suami? Siapa yang mau menerima saya sebagai menantu?" Karena sadar Julaibib tidak punya apa-apa, fakir, rumah tidak punya, orangnya tidak ganteng. Lalu Rasulullah menanyakan itu, maka Julaibib mengatakan, "Ya Rasulullah, siapa yang mau menerima saya sebagai suami? Siapa yang mau menerima saya sebagai menantu?" Besoknya ditanya lagi, "Ya Julaibib, apakah engkau tidak ingin menikah?" Julaibib masih mengatakan, "Ya Rasulullah, siapakah yang mau menerima kepadaku sebagai suami?" Yang ketiga kalinya Rasulullah bertanya kembali kepada Julaibib, "Ya Julaibib, jikalau engkau ingin menikah, maka datangilah ada salah satu di antara kaum Ansor yang punya anak cantik dan bangsawan. Maka datangilah mereka, sampaikan salam saya kepada ibu dan bapaknya bahwa saya akan meminangnya." Maka tentu Julaibib bergegas untuk menemui kepada seseorang yang punya anak gadis cantik tadi. Disampaikan salam bahwa saya membawa salam, kata yang punya anak cantik itu, "Waalaikumsalam." Dari siapa? Dari Rasulullah. Senang sekali. "Ada apa?" "Saya menyampaikan salam dari Rasulullah bahwa Rasulullah akan meminang daripada gadis ibu." Maka bapaknya ini sungguh sangat merasa bahagia. Betapa bahagianya bahwa punya anak gadis akan dipinang oleh Rasulullah. Tetapi kata Julaibib, bukan untuk Rasulullah. Lalu untuk siapa?
Sebagian riwayat ada yang mengatakan Rasulullah langsung yang meminang, tetapi sebagian riwayat ada yang mengatakan bahwa Julaibib yang datang. Untuk Julaibib, maka bapaknya ini kaget. Tadi sudah senang bahwa anaknya yang cantik akan dilamar Rasulullah, tiba-tiba yang akan melamar bukan Rasulullah tetapi Julaibib. Dan mereka tahu bahwa Julaibib itu adalah keadaannya seperti tadi. Maka kata bapaknya, kalau begitu saya musyawarah dulu dengan istri saya, kalau bukan untuk Rasulullah. Dan pada saat musyawarah, maka ibu seorang perempuan ini tentu dari zaman dulu sudah ada. Wahai bapakku, anak saya sungguh sangat cantik dan saya adalah keturunan bangsawan dari kaum Ansor. Masa anak saya yang cantik akan dinikahkan dengan Julaibib yang orangnya tidak ganteng, sudah fakir, miskin, tidak punya apa-apa, ibu bapaknya juga tidak jelas. Betapa hinanya saya nanti. Maka kata ibu perempuan tadi, saya tidak setuju menolak daripada lamaran yang disampaikan oleh Rasulullah tadi. Anak perempuannya mendengarkan apa yang diucapkan oleh ibunya ini, lalu keluar. Wahai ibu, wahai ayah, apakah engkau akan menolak ucapan yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sementara apa yang diperintahkan oleh Rasulullah pasti benarnya? Maka saya sebagai putri bapak, putri daripada ibu, saya akan mendatangi Rasulullah dan saya siap untuk dinikahkan dengan yang namanya Julaibib. Betapa solehahnya perempuan terdahulu. Inilah menandakan akhirnya berangkatlah perempuan itu dan dinikahkan. Dan akhirnya pada saat Julaibib ini mau mengenang daripada bulan madunya, sebagian riwayat belum dinikahkan, sebagian riwayat sudah nikahkan. Tetapi pada saat mau bulan malam pertama ada panggilan jihad, dan Julaibib memilih untuk berperang di jalan Allah, dan akhirnya Julaibib meninggal pada saat terjadi peperangan. Dan satu-satunya sahabat pada saat peperangan yang meninggal yang dicari oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Julaibib. Maka Rasulullah bertanya, mengumumkan kepada sahabat-sahabat yang lain, wahai sahabat-sahabatku, teman-temanku semuanya, wahai umatku, bahwa sesungguhnya aku adalah Julaibib dan Julaibib adalah aku. Inilah betapa Rasulullah memuliakan kepada siapapun, tidak pernah memilih. Sekalipun orang lain tidak melihat, memandang, melecehkan, bahkan menghina kepada Julaibib, tetapi Rasulullah akhlaknya sangat luar biasa. Maka satu-satunya sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan dinikahkan, yang akan mendapatkan bidadari adalah Julaibib ini. Inilah makna daripada inna akramakum indallahi atqakum, bahwa Allah tidak pernah melihat, memandang apakah status jabatan, harta dan sebagainya, tetapi Allah melihat dan memandang dari segi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini telah dipraktekkan, telah dicontohkan oleh Julaibib sebagai manusia yang hina pandangan manusia tetapi mulia di pandangan Allah, dan Rasulullah memuliakannya. Mudah-mudahan kita semua tentu dapat menteladani dari jutaan akhlak Rasulullah, dan kita mengambil hikmahnya dari peristiwa Julaibib ini. Semoga kita memandang kepada siapapun manusia tetap adalah dalam pandangan ridha Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah
Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadil hajat. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.